Tetapi, tak terduga bahwa perjalanan Edward sebagai seorang muslim hanya berlangsung selama 17 tahun. Pada tahun 2000, dengan keputusan yang sepenuhnya dari hatinya sendiri, dia kembali memeluk keyakinan lamanya, Katolik, dan memegang teguh keyakinan tersebut selama 12 tahun. Keinginan untuk melakukan hal ini tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, itu adalah hasil dari dorongan murni dari dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang pria yang bolak-balik pindah agama, hingga rumahnya dikencingi, akhirnya menemukan akhir yang indah. Kita masuk ke kisahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas, memberikan hikmah yang dalam pada setiap babak perjalanan kehidupan seseorang, termasuk dalam kisah yang melibatkan perjalanan spiritual seorang pria, yang dikenal sebagai Edward van der Els. Mengapa, di antara semua pilihan dan arah yang tersedia, ia dipertemukan dengan Islam, merangkai perjalanan yang unik, hingga akhirnya menemukan kedamaian yang hakiki dalam kebenaran ilahi. Edward, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Edward, menapaki jalan Islam selama 17 tahun, sejak ia menemukan cinta dalam ikatan pernikahannya dengan seorang muslimah pada tahun 1983, ketika ia berusia 30 tahun. Persyaratan dari keluarga sang istri untuk memeluk Islam sebelum menikah bukanlah sekadar formalitas, namun awal dari perjalanan spiritual yang menakjubkan. Cinta yang membara terhadap pasangannya mendorong Edward, seorang penganut Katolik yang taat, untuk menapaki jalan Islam. Namun, di balik langkah ini, tersembunyi sebuah perjalanan jiwa yang lebih dalam dari sekadar mengubah status keagamaan. Meski awalnya mungkin dilandasi oleh dorongan cinta, Edward dengan tekun melaksanakan ajaran Islam, mempraktikkan ibadah-ibadah seperti sholat dan puasa, sambil belajar lebih lanjut tentang agama barunya dari sang istri dan literatur keagamaan. Tetapi, tak terduga bahwa perjalanan Edward sebagai seorang muslim hanya berlangsung selama 17 tahun. Pada tahun 2000, dengan keputusan yang sepenuhnya dari hatinya sendiri, dia kembali memeluk keyakinan lamanya, Katolik, dan memegang teguh keyakinan tersebut selama 12 tahun. Keinginan untuk melakukan hal ini tidak dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, itu adalah hasil dari dorongan murni dari dalam dirinya. Ingatan Edward tentang saat-saat penting di hidupnya, ketika dia kembali kepada agama Katolik, masih terasa segar. Setelah menunaikan sholat Asyar, saya langsung menghubungi ibu saya. Padahal, sebelumnya, saya jarang berkomunikasi dengannya. Saya mengatakan padanya, "Ma, saya ingin kembali menjadi Katolik," ungkapnya ketika ditemui oleh tim Republika Co.id di kantornya, di daerah Bintaro pada hari Senin. Reaksi dari keluarganya, terutama dari anak-anak dan istri, tidaklah mudah. Mereka menerima keputusan Edward dengan kesedihan yang mendalam, tetapi mereka tetap menghormatinya tanpa menghakimi atau membencinya. Di balik air mata dan kebingungan, sang istri menyimpan doa-doa dalam hatinya, berharap suaminya akan kembali ke jalan yang benar menurut pandangan mereka dalam Islam. "Bagi saya, istri saya adalah contoh sejati seorang muslimah yang penuh kesabaran," tambahnya. Selama lebih dari 1 dekade, sebagai seorang ayah dari 4 anak, Edward menjalani kehidupan di luar Islam, dan menjalankan keyakinannya sebagai seorang Katolik yang taat. Dia bahkan terlibat dalam layanan pastoral sebagai asisten pastor, khususnya dalam bidang penyembuhan. Edward juga berhasil menyelesaikan pendidikan formalnya di sekolah penginjilan Katolik, menandai komitmennya pada agama barunya. Namun, pada akhirnya, adalah Allah yang mengetahui kebenaran dalam hati setiap individu. Peristiwa pernikahan Putri Edward pada tahun 2012, menjadi titik balik yang mengubah arah hidupnya sekali lagi. Dalam momen tersebut, hatinya dilanda kegelisahan yang mendalam. Sebagai seorang ayah, ia merasa terhalang dalam perannya sebagai wali dalam pernikahan putrinya, dan dalam keheningan, dia hanya bisa menyaksikan keadaan dengan takjub dan terdiam. Sementara itu, di sisi lain, Edward juga dihadapkan pada masalah-masalah yang membebani pikirannya, memunculkan rasa frustasi yang semakin menguat.
Dalam upayanya mencari solusi, dia bahkan mencari nasihat dari seorang pastor, namun jalan keluar tampaknya semakin kabur. Dalam ketegangan dan keputusasaan, Edward mulai merenung dan berintrospeksi secara mendalam. 6 bulan setelah pernikahan putrinya, pada titik puncak kesadarannya, sang kakek dengan 1 cucu ini mengambil keputusan yang mengguncang hidupnya. Ia mengucapkan syahadat kembali dan kembali memeluk Islam. Keputusan ini terasa sebagai pembebasan yang luar biasa, mengangkat beban yang begitu berat yang selama ini dia rasakan. Dengan mengalami 17 tahun dalam Islam, kemudian 12 tahun dalam Katolik, dan kembali lagi ke Islam, Allah memberikan saya sebuah pelajaran, bahwa masuk Islam bukanlah sekadar mengubah status, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang harus dirasakan dengan sepenuh hati, ungkapnya, merenungkan perjalanan panjang dan berliku-likunya. Setelah kembali ke agama Islam, gurunya menekankan pentingnya memahami secara mendalam makna dari 2 kalimat syahadat. Edward menghabiskan waktu sekitar 6 pekan untuk merenungkan dan memahami sepenuhnya makna-makna yang terkandung di dalamnya. Saya bertekad untuk menjaga dan mempertahankan nikmat Islam yang Allah berikan kepada saya, tambahnya dengan tekad yang mantap. Keputusan Edward untuk kembali ke pangkuan Islam menimbulkan gelombang reaksi yang keras. Hubungannya dengan keluarga besar sempat mengalami kemerosotan yang signifikan. Namun, tantangan yang dihadapinya tidak berhenti di situ, dia juga harus menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari tetangga dan rekan seagamanya di gereja. Suatu kali, dia menjadi korban tindakan keji dari beberapa tetangganya, yang menumpahkan rasa tidak puas dengan mengencingi dan meludahi rumah Edward, sebagai bentuk protes terhadap keputusannya memeluk Islam. Meskipun merasa tersinggung dan marah, Edward merasa terdorong untuk menjaga ketenangan. Namun, dalam momen-momen tegang seperti itu, sang istri dengan bijaksana mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, membalas kekerasan dengan tindakan serupa tidaklah diperbolehkan. Dia mengingatkan Edward akan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika mengalami perlakuan serupa, beliau hanya tersenyum dan menyerahkan segalanya kepada Sang Khalik, sebagai bentuk kepatuhan pada ajaran agama. Saat ini, Edward mengakui bahwa ia merasa jauh lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Pengalaman masa lalu yang mungkin penuh dengan kesulitan dan kebingungan terjadi, karena ia merasa jauh dari Sang Pencipta. Namun, pemahaman yang lebih dalam tentang kehadirannya mengajarkan Edward, bahwa semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat pula Allah dengan kita. Baginya, Allah adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Meskipun manusia seringkali berbuat dosa, ia masih merasakan berkah dan kebaikannya yang tak terhingga. Bagi Edward, segala hal baik telah diatur oleh Allah, sedangkan keburukan yang muncul merupakan cerminan dari diri manusia sendiri, sebuah panggilan untuk melakukan introspeksi yang mendalam. Kagumnya pada sifat Rasulullah dan para sahabatnya begitu besar. Baginya, mengikuti teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekadar mengucapkan 2 kalimat syahadat, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami dan menerapkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Al-Quran, Edward menyadari bahwa segala amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oleh karena itu, pandangan dan komentar manusia tentang dirinya tidak lagi menjadi prioritasnya. Saat ini, hidupnya hanya untuk meraih ridha Allah semata. Kehidupan yang sesungguhnya ada di sini dan sekarang, ungkapnya dengan tegas. Bagi Edward, memahami Islam tidak cukup hanya dengan kata-kata semata. Ia percaya bahwa ajaran Islam harus dipahami secara menyeluruh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam Islam, segala sesuatu telah diatur dengan sempurna, bahkan hingga dalam aktivitas sehari-hari suami istri. Ia menolak keras pihak-pihak yang menggunakan nama Islam untuk melakukan tindakan kekerasan. Baginya, Islam adalah agama yang indah dan penuh kedamaian. Dalam Islam, memberikan teguran tidak pernah dilakukan dengan kekerasan atau perilaku kasar. Lebih dari itu, tindakan menghabisi makhluk lain dianggap sebagai penghinaan terhadap ciptaan Allah, suatu tindakan yang sangat tidak patut dilakukan. Dan itulah kisah dari seorang pria yang bolak-balik pindah agama dan akhirnya menemukan kenyamanan di dalam Islam,
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.